Erika sini. Karena saya ikut Aduh, juga. mana nih kamera? Ya, ada ke depan aja. Yang mau diajar ini apa yang mau dipelajari dari dulu, bukan yang dari kebesaran orang Hamam ya. Orang Hamam satu ribut ya, gitu deh. Kalau mau itu ngambilnya yang rileks. Mau itu punya dua juga Hamam. Yang Maruku Hamam itu mau ngambil itu rileks. Menurut kalau tamunya, kalau dia memang yang gak cerewet ya ambil Hamam biasa aja. Tapi kalau tamunya yang kayak rileks, dari pengambilan airnya, penjatuhan air dari tubuhnya tamunya itu harus memang pelan. Nggak boleh yang bunyi gitu loh. Tapi kalau yang sudah bisa tinggal gitu. Enggak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Kalau bisa tinggal tuh apa namanya? Dari Pesaulite pengajuan bisa tinggal, tapi 3 minggu sebelum si staf ini datang ke sana, kita udah pengajuan, terus ada panggilan kepolisian, mungkin data-datanya kurang apa, mungkin fotonya hilang, mungkin asuransinya yang jatuh, kan kita nggak tahu. Itu dipanggil, dicek, kalau udah nggak ada masalah, lagi paling nggak lagi 2 minggunya bisa kerja, bisa tinggalnya datang. Kalau udah punya itu aja udah aman, mau kemana aja bisa, nggak masalah. Habis itu setelah itu baru pengajuan ke bisa kerja itu paling lama. Dek aja nunggunya 4 bulan baru datang. Tapi selama itu kita nggak ada masalah, kan kita punya izin tinggal. Masih ada banyak ada orang mau berangkat. Ya. Tapi mereka mungkin khawatir. Iya, banyak. Ya. Bagaimana saya ada masalah atau nanti ada masalah. Itu kasih tahu sama seperti mereka. Lebih bagus. Iya. Kalau ada orang yang punya pengalaman. Iya, lebih baik gitu. Karena kan mereka cuma taunya kan yang berangkat, mereka taunya cuma dari omong orang aja kan biasa. Yang jelek-jeleknya memang saya tidak memungkiri di Turki itu banyak tempat yang memang kalau berangkat itu ada yang bagus, ada yang jelek gitu loh. Ya tergantung keberuntungan aja ya seperti itu, dan tanggung jawab agennya itu seperti apa. Banyak kok yang bilang oh bagus sampai sana ternyata nggak diurusin gitu loh. Ternyata bayar sendiri lagi buat izin tinggalnya. Tapi karena di sini posisinya saya sih nggak agent, saya yang kerja di sana, saya mencari staff untuk di tempat saya. Nanti kerja sama saya juga masih pekerja, saya juga masih staff kerja sama saya gitu. Jadi kan saya bisa memantau nih kalau ada apa-apa, kan bosnya bilang sih ini mungkin kerjaannya nggak bagus, jadi dia bisa tes ngomong sama saya. Repot sekali. Duduk di sini. Kayak gitulah posisinya gitu. Aja Kak. Kayak gitu posisinya. Makanya saya nyari yang memang untuk saya gitu, bukan untuk yang lain. Jadi nggak usah takut lah gitu. Kayaknya tidak berani untuk ambil terlalu banyak dan terlalu sedikit, ya sedang-sedang aja. Nanti kalau memang udah lancar yang ini, nanti ada tambahan, baru saya cari lagi. Kalaupun mereka mau bisa kerja ya silakan, tapi agent yang mau bisa kerja ya tunggu lama. Biasanya sih kalau setahu saya nunggu itu waktu itu 8 bulan. Karena nggak tahu ya, karena nggak ada kerjaan atau apa, saya tahu karena prosesnya lama. Mungkin nunggu paling maksimal 6 bulan, 7 bulan. Kalau memang yang bos saya perlu cepat, karena hotel Desember ini udah buka, kalian dia perlu cepat, jadi pesawat ini habis itu bisa kerja, bisa tinggal, habis itu bisa kerja. Jadi ya kasihan. Tapi kalau saya pribadi lebih enakan bisa gini sih, bisa tinggal. Karena mau kemana aja kan males sih kerja sama bosan ini. Misalkan bosan mau pindah tuh nggak masalah, nggak ada cancelan, bisa gitu. Karena kan kita bisa tinggal kayak KTP itu modelnya kan. Kalau bisa kerja kan bosnya bisa cut kamu sekarang, besoknya kamu udah ilegal kayak gitu. Susah ya cari visa itu ya. Bisa banyak. Siapa permanen Permanen. Untuk tinggal apa kerja? tidak ada apa namanya batas waktu. Itu kalau setahu saya 5 tahun tanpa pulang ke Indonesia pakai visa, pakai izin tinggal. Itu nanti ada pengajuan dari Turki, tapi gini sistemnya, kamu harus pindah ke warga negaraan. Tidak bisa jadi warga negara Indonesia, harus jadi warga negara Turki. Gitu. Jadi kalau ke Bali holiday. Kalau di Turki, kalau meninggal di Turki.
Ya kalau meninggal di Turki gitu ya. Susah sih. Ya nikah juga bisa sih kalau mau. Mau berangkat ada yang mau ditanyain sama saya. Untuk musim dingin, karena kemarin boleh udah ngomong sama bosnya. Dari 11 orang yang berangkat, 8 orang itu akan diundang di Bursa itu punya kota namanya Uludağ. Uludağ itu tempat salju pertama di Turki. Di sana karena pembukaannya itu tanggal 15 Desember, jadi sebelum itu kita harus prepare kayak opening itu, pembersihan kayak gitu kan udah mulai. Karena ada tempat tinggal makan, service of course nggak ada karena kalian tinggal di dalam hotel. Kemana pakai service orang di hotel kan? Itu saya 8 orang, terus saya nanti mau ditaruh di Bodrum. Setelah hotel di Bursa tutup selama session, habis itu kalian dikirim ke Bodrum. Habis di Bodrum kalian boleh mau, kalau bosnya jadi bukan di Antalya, kalau mau ke Antalya silakan, mau ke Bodrum silakan, mau ke Izmir silakan. Kalau untuk Istanbul bosnya masih pengajuan karena bosnya mau menetap di Istanbul, nggak mau pindah-pindah, mau di Istanbul aja. Terus tanyain aja nggak apa-apa biar nggak ada yang mengganjal gitu, tanyain aja. Kemarin 2 jam kok dia kayak wayang itu aja diputar. Semua datang. 6 orang. Oh semua. Iya semua datang. Enggak, dari Indonesia enggak datang. Yang kita itu nggak usah datang, itu tahu. Oh. Dia tahu di tempat trainingnya, anaknya tahu. Kita itu tahu. Dia dulu training di Omham. Berani lah, karena hotelnya lumayan bagus. Kan udah punya basic training kan nggak masalah. Sekarang yang daerah lagi nggak apa-apa kan. Yang baru-baru itu berat banget. Jadi, pokoknya hati-hati aja orang dulu itu banyak pembohong. Tapi romantis. Di jalan, iya. Banyak pembohong. Oh gitu? Benar. Iya. Katanya boleh dapatnya di sana. Kalau nyebrang dia yang nyebrang ini. Iya. Oh, jadi perhatian tuh. Iya. Perhatian. Iya, perhatian biar dilihat bahwa gimana kayak cowoknya ini baik nih gitu. Ntar habis apa-apa yang dia mau. Awas kamu gitu. Jawab cowok Turki emang gitu. Kenyataan. Nyanyi. Wah ya. Iya, bahaya banget. Yang dipakai KMN itu ya cuma untuk istilah aja katanya. Mau nuntut nggak bisa, penjajian kerja 8 jam, ternyata yang kesana 12 jam. Bukan terapis, tapi tukang bersih-bersih. Terus semua beneran sampai gini-gini mau dia bersih-bersihin sama manajernya dulu. Kalau dilihat dulu marah-marah dia, punya harus bersih-bersih aja, punya selama jam kerja itu kita harus bersih-bersih gitu, nggak boleh kita diem. Banyaklah pengalaman gitu. Tapi nggak tahu ya, puji Tuhan mungkin ya karena ya mungkin doa orang tua, doa sendiri juga dapat bosnya yang sekarang gitu, jadi lebih baik lah. Kalau kita di Turki dimanapun, kalau terapis tuh kerjanya bersihin ruangan tamu, ruangan kita, ruangan spa terapis. Ya kalau masalah yang lain itu ya kerjaannya cleaning service kan gitu. Kita kerja sesuai standar kita aja, enggak yang sampai bersihin toilet, yang sampai nyetrika, yang sampai nyuci laundry. Rapiin produk itu kan memang tanggung jawab kita ya, bersihin habis ambil tamu. Di dalam ruangan itu kan ada kamar mandinya, dan itu kan wajar kita bersihin kan. Kalau toilet tamu ya udah kita punya. Kalau Turki kira-kira gajinya berapa satu bulan? Tergantung mungkin. Tergantung sama seperti di Indonesia ya, tidak selalu sama gitu. Ya kalau paling sedikit rata-rata. Berapa ya kalau dari yang ilegal atau yang apa, saya punya banyak teman gitu, ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Kalau yang tidak punya izin, anggap udah kaca gitu kan, tidak punya identitas apapun ya harus terima gaji seberapa pun, yang penting kerja gitu. Tapi kalau yang bosnya, kalau di bos saya katakan $500 udah lumayan kan. Tapi ada yang di bawah itu. Tapi ada yang di atas itu tapi tidak dapat free dari pengambilan tamu itu, dia nggak dapat. Jadi udah di-include $600 ya, $600 aja tanpa dikasih uang berapa dapat mengambil tamu, nggak dapat. Setiap bos beda sistem, kita nggak bisa bilang dapat segini nanti saya
bilang bohong. Oh, iya, iya, Dari iya. sistemnya aja. Makanya dari itu siapapun yang mau berangkat sama Mode nih, Mode kasih saran pertama, jangan pernah bilang dapat tip berapa, karena apa? Dengki, iri pasti selalu ada di hati orang kan ya. Kamu nih dapat 50, kamu dapat 100, kamu bilang sama dia kan dia iri. Jadi dia ngomongin kamu yang enggak, dibilang kamu ngambil kerjaan lebih, pasti itu. Jadi kalau tadi dapat tip enggak, ya syukur dapat. Cukup segitu aja ngomong, simpel berdiri sendiri aja. Dapat gaji juga nggak usah kepo sama gaji teman. Kenapa? Beda 20 ribu. Kan udah jadi pernah, kayaknya aku banyak ngambil kamu deh, kayaknya gini deh, kan banyak kayaknya kan, kenyataannya enggak. Gitu, makanya lebih baik dikit aja tuh sendiri-sendiri, bilang aja, oh ya lumayan, gitu aja ngomong, nggak usah lah. Boleh buat persahabatan, tapi kalau baru kenal jangan buat persahabatan, ujung-ujungnya juga iri, bakalan dengki gitu loh. Itu sih saran Mode, biar perteman juga bagus kan ya. Makanya orang di sana dapat tip langsung ngomong, kalian cuma $100 sih, saya tahu nggak timpalnya $1.000, seperti itulah istilahnya gitu. Dan itu untuk di hotel di bos yang Mode, bukan hotel yang Mode. Panas sudah lah hotel lah gitu. Maksudnya di bos yang Mode, untuk semua hotelnya sih lumayan ya, kamu Mode kerja sama dia, 1 kali gaji itu bisa dapat kok. Kadang lebih ya kadang kurang gitu, menurut kitanya aja juga bawaan kita gimana. Dan pun di tempat yang Mode paling menolak yang namanya happy ending. Ada tamu macam-macam, satu kita sentuh oke, cuma gini oke, kita bilang jangan sentuh saya. Kedua masih disentuh, ketiga kalian boleh keluar dari kamar, bilang ke bosnya masih ada di sana. Kalau panggil ke manajer atau enggak ke reception, bilang saya nggak mau ngambil tamu ini karena tamu ini seperti ini. Tamu itu mungkin di depan tamu kita yang mungkin dia tamunya pasti nggak bilang kan, oh ini lo karyawanmu aku pegang, nggak boleh. Ini lo karyawanmu aku minta happy ending, nggak dikasih. Nggak mungkin tamunya bilang itu, pasti dibilang kamu apa, dia nggak bisa masak, jelek masakannya. Bosnya memang bilang, oh ya saya minta maaf karyawan saya nggak baik gini, ya saya minta maaf. Tapi bosnya udah tahu kalau tamunya salah gitu loh. Tapi kalau tamunya udah kelewatan, bos itu bisa memblacklist si tamu, nggak boleh nyapa lagi di spanya dia kan. Jadi semua nggak usah lah, yang kan ada pemikiran nih, kalau bos tuh memaksakan, memang ada karyawannya harus bekerja seperti itu. Kalau dia nggak mau kiri memang ada. Tapi kalau di bos yang Mode enggak. Kenapa? Dia itu ngambil hotel bintang 5 gitu loh, kayak Hilton, Voyage, Rixos, Oxygen Hotel, Grand City Hotel, kalian bisa cek itu semua hotel berbintang. Bosnya nggak punya spa center. Jadi kalian kalau ditanya kerja di mana, jangan bilang spa center, karena nggak di spa center, kalian kerja di hotel pakai sistem hotel. Jadi nggak usah takut, tanggung jawabnya itu pasti ya, bos sama itu bertanggung jawab gitu. Dan misalkan kita nggak tahu ya karena corona, setiap warga kita, setiap negara itu punya sistem yang berbeda. Siapa tahu nanti di sana lockdown, misalkan semoga enggak ya lockdown. Selama lockdown tuh kalian nggak usah takut. Memang kita kan nggak kerja ya, bos di mana kasih gaji, kalian diam nggak kerja gitu loh. Tapi untuk tempat tinggal dan makan kalian tuh ditanggung. Jadi nggak lah kalian tuh gini, nama gede cijo kayak cimoyong, casing hawa gitu. Bos yang Mode nggak kayak gitu. Bos yang Mode itu pasti ngasih kalian tempat tinggal, untuk uang rumah, uang listrik, uang air, uang gas, apapun itu udah dibayarin yang sistem perumahan. Tapi untuk misalkan untuk diri kalian sendiri beli hair body, kalau pas datang bulan besoknya kan beli sendiri gitu loh, nggak mungkin ditanggung gitu. Tapi untuk makan pasti dikasih uang makan sama Mode tanpa potong gaji, itu udah biasa. Kenapa Mode bisa bilang gitu? Karena Mode pernah gitu sih, kan berbagi pengalaman udah tahu ya. Aja sih yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh, biar nggak ada nih ntar Mode bongkar, aduh kita nakonin dia Mode kasih jawab chat dong, 2 hari kan makan liburan. Dan Mode nggak mau kayak gitu. Kalau udah dituji, kalau kamu buat grup lain lagi setelah si 11 orang ini fix, Mode dia sama sponsornya 11 orang, oke lah buat grup. Misalkan ada sharing apa-apa, ada masalah apa-apa, sebelum sharing ke sponsor kalian, sebelum sharing ngomong ke kalian, ngomong dulu sama Mode, kan di sana Mode jadi tanggung jawabnya. Kalau kalian curhat sama bu sponsornya, gimana caranya jawab orang dia nggak ada di sana? Mana dia dong pikirannya pasti kan, bisa kan sih gini sih gitu, jadinya jadi salah paham. Ntar kita sama Mode juga, mana dia tahu keadaan kalian di sana bener apa enggaknya. Makanya dia ngomong dulu sama Mode kalau ada masalah apa,
baru kalau memang boleh cuek gitu loh nggak ngurusin boleh kalian ngadu ke dia sama sponsornya kalian kayak gitu. Tapi kalau selama sana masih ada masalah apapun itu pasti ya kalian punya masalah nih apa kita kan tahunya mau sama bos kayak gimana bos pasti mau sama model dulu pasti model bisa menyampaikan ke kalian jangan apa masalahnya hanya nggak bener pengurangan waktunya terlalu banyak terus mungkin pengambilan namanya nggak bagus ataupun hasilnya kurang keras atau gimana pasti itu bosnya ngomong sama model minta saran atau gimana gitu loh biar nggak ngomong sama mbak dia sama sponsornya juga kasihan kan mereka kan nggak tahu kenyataan yang benarnya dengan satu orang aja kan bingung juga dia gitu loh kalau sama mbak dia kan mbak dia lihat mana yang benar mana yang salah gitu. Ya sih kerupuk apa lebih enak kan kerupuk mahal di sana weh mie goreng mahal beneran mie goreng susah di Turki kalau bisa jangan bawa mie kuah mie goreng banyakin mie kuah tuh banyak di sana mie goreng yang susah kalau beras ada di sana kok jangan percaya omongan di sana nggak ada beras ya katanya 5 kilo dulu bawa beras Berasnya basmati. apa yang enggak beras normal kayak kita macam-macam ada yang bentuknya bulat kotak persegi cakep banyak loh macam-macam cuma harganya nah juga sih kalau gini nih banyak orang bilang mahal nggak harganya kalau uang di sana dibawa ke Indonesia of course mahal tapi kalau uang di sana dibandingin dengan gaji kalian sedikit kelihatannya gitu makanya kalau beli apa-apa jangan bandingin ke uang Indonesia bandingan aja sama gaji kalian beli beras 9 nih gaji kalian 3.000 kakak 9 jauh banget kan murah kan tapi kalau dibandingin ke Indonesia pasti mahal banget gitu jadi sih biar nggak shock gitu loh belanja mahal deh 20 jadi kaya ngadu best Indonesia bu mau belanja deh di mana lagi nih bu ke Bali belanja sama suaminya mulia atau pembeliannya ya soalnya kalau urusan bikin sesuatu ada yang ada sangkut pautnya kalau di sana kan mereka terima aja ini model masih satu kartu Turki sampai sana HP kalian kan masih bisa dipakai menurut jenis HP dan apanya ya soalnya masih ada di sana itu HP kalian tuh bisa berlaku kalau model nggak tahu ya tiap tahun beda-beda bisa kalau punya model wasit itu bisa dipakai 1 tahun namanya tapi kalau yang beda-beda karena 3 bulan udah ada pemblokiran bukan pemblokiran mati bisa pakai wifi tapi SIM card kalian nggak bisa diterima gitu kartunya nggak bisa iya makanya kartunya kemarin aja ke orang tua gimana nggak terserah sih ya terus di sana pasti HP kalian diblokir nggak mungkin enggak sih pasti diblokir itu dimanapun kayaknya diblokir ya kalau HP Indonesia masuk sana iPhone juga kalau bawa dari Indonesia kalau nggak daftar ini model mau kasih kartu 1 tapi masukin ke HP kalian HP-nya siapa aja boleh nanti nyampe di Turki kalian bisa telepon pakai nomor ini ke nomornya model kan nomor Turki itu bisa pakai telepon biasa atau WhatsApp jadi ini boleh dipegang ya kartunya 1 karena model nggak tahu harus jemput kalian di mana oke lah di airport kita tuh airport tuh luas masa kelilingin 3 hektar berat ya kan boleh yang siap ya. Nanti sana kan karena model ada waktu lewat semoga itu masih mau ya karena kartu sekarang oh ya dan untuk masalah internet wifi di tempat kerja ada wifi pasti tapi untuk di rumah nggak ada kalian harus beli sendiri dan pun selama tahun ini waktu ini mau tidak coba beli visa kerja itu nggak bisa buat beli kartu mau dia udah nanya ke beberapa counter kan 3 counter yang kayak kayak Excel simpati kayak gitu nggak bisa harus bisa tinggal jadi tunggu bisa tinggal aja izin 3 kalian datang dulu baru beli kartu ya jangan beli kartu di bandara kan nggak bisa dipakai karena di sana pendaftaran paspor kalian karena kartu SIM card itu pendaftaran kayak pokoknya kelihatan lah data diri kalian gitu loh kapan masuk ke Turkinya kematiannya berapa dan pemblokirannya pun 3 bulan coba sih dipakai 3 bulan 1 bulan nggak bisa dipakai di sana kecuali kartunya orang Turki dan pun kalau beli kartunya dulu ya zaman dulu bisa kayak udah sekarang udah 4 tahun nggak masalah masih pakai
bulan berbeda-beda keputusannya pemerintahnya ya. Si Erdogan tuh ngedekin tuh presiden Turki itu lockdown ya. Di depan belakang itu bolak balik jangan ya. Yang depan kan ini kertas nih, depannya di sini, belakangnya juga di satu posisi kayak gini jadinya ya, posisinya kayak gini, depan belakangnya satu kertas, jangan bolak balik gitu. Berjejer bahasa Di bawah itu berarti ulang. berjajar. Terus di belakangnya itu tulis sama orang tua kalian dengan lengkap ya, yang benar biar nggak salah. Pakai huruf besar, jangan isi i, karena di Turki i sama e itu beda. Kalau di sini huruf besar kan namamu Desi gitu. Kalau nggak isi titik, bacanya Dese. Kalau isi titik, walaupun dia hurufnya besar semua, isi titik i, kan Desi dibacanya. Jadi huruf besarnya nggak boleh diisi. Huruf besar pakai semua tulis tangan aja nggak apa-apa. Huruf kapital huruf besar ya, huruf kapital gitu. Terus sama buat contoh tanda tangan kalian di bawahnya ya. Siapa tahu nggak ada waktu karena kejaran tiket kan nggak ada waktu biar model bisa pakai tanda tangan kalian di radafnya dulu kan 11 orang nggak mungkin lah satu hari selesai dulu tanda tangan bolak balik fotokopi, makanya persiapin dari sini ya. Fotonya model minta yang banyak ya, semua fotonya itu nanti model ambil ya data-datanya. Kalau bisa ditaruhnya di apa namanya yang warna coklat, stomach warna coklat biar aman semuanya. 12 ya itu ya nggak apa-apa. Lebih orang gunanya cuma 4, tapi kadang ada yang waktu dikirim jatuh dia fotonya, nanti ada pemberitahuan dari kepolisian bahwa datanya nggak lengkap gitu. Karena di sana banyak kerjaan luar, ngurus asuransi kalian biar keluar kan dirinya izinnya. Kalau ada asuransi nggak bisa keluar. Keluarga liburan 2 minggu bisa, nggak masalah yang ini bisa. Tapi otomatis tiketnya beli sendiri ya, kan belum desnya pulang udah dipulangi ini kalian lagi ini. Bayar sebulan. Kalau pakai ini juga sama, tapi batasnya semua sama-sama sih 1 bulan sebelum kartunya habis kalian udah harus balik gitu, karena kan perpanjang. Karena kayak gitu nggak mungkin janda matu bisa masuk ke dalam hotel. Kalau memang hotelnya bintang 5, kalau hotelnya abal-abal bisa aja masuk dia karena polisi bisa menyamar jadi tamu. Tapi kalau hotel bintang 5 kecuali kalau kan tamu hotel nggak bisa masuk ke dalam. Makanya harus ada data-data lengkap kan. Jadi kalau udah ada mau ada pemeriksaan pasti bosnya seminggu atau 10 harinya udah tahu. Jadi udah nggak takut karena kita udah dikirim ke pantai. Dan ini udah bisa kerja, orang bintang yang bisa kerja. Blue card, bahasa Turkinya ini blue card, ini kamen. Kamen itu izin tinggalnya Turki, ini blue card bisa kerja. Bisa kerja mana udah mau habis bulan depan. Harus balik nih. Ini namanya bukan kalau pakai ini kemanapun ini ada asuransinya dibayarkan oleh bos. Jangan untuk gaji kalian, kok bisa sih gaji tahu nggak asuransi kalian itu berapa sebulan? 2.500.000 asuransi di sini. Kalau kalian di rumah sakit, kalau kalian sakit, kalau kalian sampai menginap di rumah sakit di villa rumah sakit, biayanya ditanggung di sini. Dan pun kalau kalian sudah lewat 3 bulan kerja pakai ini, ada corona, kalian dapat gaji dari pemerintah 60% dari gaji pokok. Jadi walaupun kalian diam, kalian tetap digaji oleh pemerintah. Itu enaknya pakai blue card. Lalu diurus lagi sama bosnya. Gitu. Harus pengaktifan, adalah pengaktifan data-data itu banyak. Apalagi ya, pokoknya kalau pakai ini, kalau pas corona dapat gaji dari pemerintahan, tapi setelah 3 bulan sih dulu. Ya, 3 bulan kan 6 bulan, setelah itu dapat ada gaji dari, tapi tidak langsung yang banyak gitu loh. 1-2 bulannya 40%-nya dulu, habisnya itu baru 60%-nya gitu. Terus kalian kalau punya ini ada jeleknya apa? Kalau pakai ini bukan bilang ada jeleknya, kan ada semua hal, ada sisi positif, ada sisi negatif, ada baik, ada jeleknya ya. Jeleknya ini kalau kalian dipecat sama bosnya tidak pemberitahuan, dikat hari ini, besoknya kalian udah kaca, kalian nggak bisa ngurus namanya ini. Karena apa? 1 bulan sebelum habis ini kalian harus ngurus ini. Jadi kalau 1 hari otomatis kalian udah ditolak. Jadi jalan satu-satunya kalian boleh kerja tapi ilegal. Kalau kalian pulang ke Indonesia di bandara Turki, kalian akan di stop dan disuruh bayar jasa atau uang penalti menurut lamanya kalian ilegal di negara tersebut.
dan pun kalian akan di deport dari 3 bulan sampai 5 tahun. Itu menurut pas ketemu yang kalau yang baik ya sebentar, kalau yang agak berdegit ya 5 tahun sekalian dicetak 5 tahun baru bisa balik ke Turki gitu. Makanya pakai ini harus hati-hati, kerja harus benar. Kalau sekali nggak disukain sama bos, say goodbye. Itu kalau pakai ini aman, bos nggak bisa pecat, bos nggak bisa meng-cut atau meng-cancel ini karena ini udah jadi untuk 1 tahun. Asuransinya itu udah dibayarkan 1 tahun. Kalau ini asuransinya dibayarkan per bulan. Aja. Kalau untungnya kalau dapat waktu 1 jam 2 jam dari satu ini ke tempat lain. Kalau dapat 30 menit, nah itu dah. Yang ini harus didorong biar cepat larinya, harus cepat jalan. Nah, apa yang di dalam itu biasanya yang mau ngusik kan ada kayak kayaknya yang daripada bus sama di dalam itu kan ada yang ngata-ngata pakai motor itu kan apa bagi namanya bagi ya. Kalau Turki bagi, kalau pakai bagi sama jalan kaki kan cepetan jalan kaki deh. Orang di baginya jalan, kita gini jalan. Mendingan jalan. Dan tapi kadang kan nggak bisa ngambil barang karena barang kalian dari Jakarta itu udah di Istanbul. Iya. Jadi yang paling nggak yang ngambil barang itu yang dari Bali sampai Jakarta ngambil barang lagi. Baru yang kayak gitu nggak batasnya. Kalau nggak semua kopernya lagi kalian harus ngambil, habis itu lagi check in. Aduh pokoknya capek banget deh. Pokoknya nggak apa-apa, capek kalian akan dibayarkan dengan istirahat yang benar. cuma nuker boarding pass aja ya. Iya. Terus ada yang dari India apa Malaysia gitu. Di Malaysia lebih gampang ya kan dia belum pernah nanti di bandara. Ada sih, ada yang. Ini kok beta? Oh iya, udah dapat lah. Udah Tapi dapat. sing kesepau. Kayak di Turki. Malah gede kone kali. Nurut aja. Kone sih yang bilang itu juga masih kerja juga sekarang. Kata-kata orang itu ya. Masih ingat kan berangkat ke airport kan? Masih. Takut kok kayak yang udah lama kok. Kenapa? Masih penyesuaian waktu kan pasti ada. Satu sisi izinnya juga masih nunggu persiapan gitu, enggak lah 1 hari gitu loh. Kalian juga perlu istirahat. Paling kan 3 hari, 4 hari itu pengembalian dari posisi di Bali ke sana dulu. Belum lagi kalian telepon nenek bapak iseng, ngeling deh, aduh ribet pokoknya. Ah, enggak. Karena kan kalian udah punya vaksin kan, semua udah vaksin 2, harus sudah barcode. Vaksinnya tuh di screenshot dulu. Ah iya, ya, Di HP nggak punya. Di HP harus ada karena kan kemana-mana kalian harus jaga itu. Pakai nomor ini, nomor apa pilihan bayarnya dipakai waktu ini. Tapi sertifikatnya ada. Oh, saya sertifikatnya aja bawa. Ada barcode-nya kan? Nggak ada. Ih, Punya ada scanner. Ya sing ada scanner. Soalnya yang sing ada ya, sing baru. Itu biasanya sih kan ada tanda sertifikat atas nama ini sertifikat vaksin nomor 2 apa kayak vaksinnya ada tanda si barcode-nya juga. Iya tuh. Nggak ada gini dia. Oh, kan nih ada besikan masuk di SMS. Ya masuk di Iya, ya masuk di SMS. Kalau di Turki sama sini beda ya, bentuk ininya beda juga. Isi kayak link gitu dia ya. Ya linknya tuh dipilih nanti keluar. Aduh, Turki kamu dia kayak gini. Aduh, kayak gini. Ini yang Turki nih kalau mau deh vaksinnya luar negeri. Ntar ya, sombong dikit dah. Yes, yes. Terus kalau nggak isi gimana? Mungkin sertifikatnya itu harus pakai bahasa Inggris, harus itu nggak boleh bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia ya? Iya. Nggak bisa. Harus yang bahasa Inggrisnya mana ya sertifikat dari Jawa Timur namanya. Coba gini aja tanya aja Pak, saya perlu sertifikatnya yang ada bahasa Inggrisnya bahwa saya memang sudah divaksin. Gitu. Kan ada nomor HP-nya yang masih. Oh, kalau masuk ke Lindungi Peduli pakai nomor kalian, nanti ada kok sertifikat vaksinnya. Oh, langsung ada dia ya. Tapi nomor yang didaftarin pas vaksin kok. Iya, ini nanti semua ada kok
sertifikatnya di Indonesia kan kayak gini kan, kayak gini kan. Yang kedua kayak gini. Saya di sini yang kayak gini yang perlunya di gitu dia disimpan di HP gitu. Karena memang di sini ada ini langsung isi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia nya. Kan orang Turki nggak bisa bahasa Indonesia dia, jadi kalau dia percaya itu sudah vaksin gitu kan. Itu berarti vaksinnya yang ya jadi halo enggak sih, karena kan memang rata semua 12 jam dia nggak ada sisipan. Kalau Turki ada musim salju ya? Of course. Mulai bulan berapa? Jadi sudah mulai datang saljunya yang di tempat Uludağ, Bursa kan gunung saljunya sana udah ada. Kira-kira berapa bulan? Sampai bulan Mei atau April. Lama ya. Lama sekali saljunya. Oh gitu. Coba lagi. Satu malam bisa? Bisa sejendela. Boy. Bisa segini tinggi sekali. Karena di sana tempat main ini jet ski, tempat main ski sana. Olahraga ski. Jadi kan tamunya lebih expensive gitu. Oh gitu. Satu tamu pakai satu ini. Nggak boleh di gini. Kalau tamunya mau keep, karena di tamunya ya itu kalau pakai ini boleh nih simpen aja nggak apa-apa. Boleh pakai robe juga pakai nggak apa-apa. Jadi sendiri jangan bagi-bagi. Oke. Jadi pemakaiannya bisa kayak gini menurut nyaman aja. Itu belum kumpulin nggak mau kayaknya. Bisa kayak gini atau nggak dibalik dulu bisa biar nyaman gitu loh. Menurut aja ya. Nih. Dan kese-kese itu berbagai macam model dan berbagai macam tekstur yang harus kalian tahu ya. Ikannya ikan sedua mereka pakai keras. Ini boleh keken. Itu orang Turki. Ini teksturnya tuh ada macam-macam. Kalau yang ini halus, ada yang kasaran, ada yang hitam, lebutan, pokoknya macam-macam warna, macam-macam merek, macam-macam tekstur. Dan itu kalau mau bisa kasih saran sebelum nyoba ke tamu nih, kalian harus tahu nih tekstur kese kalian kayak gimana. Yang tamu nih kulitnya kayak orang kayak, jadi biasanya dia jangan terlalu keras karena kadang bisa merah sama luka. Kalau kulit padat caranya dia kayak yang keras gitu loh. Jadi harus apa namanya guna gini harus di tester juga di kulit kalian kan. Di tempat kerja boleh kok giniin. Oh rasanya segini cukup deh keras, cukup deh kulitnya gitu. Jangan yang ntar kasar gininya kalian giniin gitu loh. Merah jadi luka. Apa nih baret ya? Baret. Itu tamunya bisa komplain sama kalian. Apalagi tamunya habis kena sunburn loh. Dia kan harus pangsan ya dia. Itu harus tanya tamunya, harus cecel lah kalau ngambil case itu cecel sama tamunya. Iya misin, ayo oke, is okay, or nasel, ajo mo yok mo gitu pakai bahasa Turki ya ngomongnya di sini. Karena kadang kalau sunburn itu digosok sedikit kulitnya, bukan kotoran yang melukas tapi kulit mereka yang melukas. Ya, tanya. Kadang tamu tuh ada yang mau di muka, ada yang enggak. Nanti mode ngajarin caranya ngambilnya. Mode ngajarin bagaimana saya ngambil bukan dari orang lain ya. Bagaimana baiknya menurut mode kayak gini lebih hormat. Tapi kalau orang Turki itu ngambilnya dari kaki dulu, muka, habis itu ke kaki. Kalau mode yang muka turun ke sini ke kaki, habis itu dari leher, punggung yang ke kaki gitu. Enggak lah yang dari muka terus ke kaki enggak. Dari atas ke bawah gitu prosesnya mode. Beda-beda. Sama buat kuku itu ntar dikasih kayak bukan ember ya kayak ember tapi dari aluminium, ada dari besi, ada aluminium, ada dari tanah, ada macam-macam kan. Dikasih sabun khas Turkinya, biasanya 2 batang ditaruh 10 menit sebelum treatment, dikasih air panas, masukin ini sabunnya. Nanti habis itu selesai kalian isi namanya upo buat bubble ntar dikocok-kocok nih kayaknya gini-gini pakai sabunnya kan, buat busa habis itu baru kalian buat busanya untuk di tamunya. Kita kan praktek nih, nah jadi model enak kotorannya keluar. Ibunya ya model kita bakal praktekin apa kok, nggak usah takut ya, praktek apa
yang perlu dipelajarin sih buat bubble-nya memang. Buat bubble-nya lebih susah sama kisi lumayan. Kadang-kadang kamu nggak suka pakai ini, mereka cuma mau ini aja. Dan pun di tempatnya mode, hamam paling lama itu cuma 45 menit, nggak kayak tempat orang lain. Ada yang 1 jam gitu. 45 menit itu kadang suruh ngurangin sama bosnya, karena kan isi masker, kadang kan kita diem dan duduk, kasih tamunya 15 menit ya mau ngapain di sana, kita duduk santai gitu loh, nggak masalah, jadi nggak terlalu capek. Itu aja sih yang ini untuk sekarang, karena kan harus praktek langsung. Ya, tamu Turki juga senang strong, Jerman, Rusia, sistem kayak di Turki ya agak sih. Tipanya agas. Dulu pasti dulu kalau kamu Turki aja sih, kalau cowok ini atas sok dibelai-belai iya ganjeng soalnya aja sih. Sekarang boleh sih kalau mau latihan, boleh mau lihat yang basic-basicnya aja ya, mau kayak masasnya pertama kayak apa, mau lihat yang garis besarnya, jangan yang terlalu gimana gitu ya. Kalian modal harus membuat dokumen juga buat bosnya gitu, biar diketahui bahwa beneran kalian nggak bisa gitu, jangan bisa dulu itu bohong. I don't like lie. Hadir Sekarang apa dulu, Mbak? boleh kalian try dulu ya, mau soalnya kan dia udah nggak ada waktu. Siksa. Siksa kubur. Sakit ya? Ya? Ini kan pernah yoga ya? Iya. Tapi sudah lama nggak yoga? Oh, sudah lama ya. Posisinya pakai. Jadi dia lebih terasa daripada gini-gini aja. Ini sering. Ya, ada nyuruh tangan kan, jadinya bukan ya menilai juga ya. Nggak ada mau tamu digituin hasilnya, kalau kamu disuruh pulang nanti harus belum. Oke, baru satu salahnya. Mediumnya softnya ini, mediumnya. Jajangnya menanti sedikit. Strongnya. Tadi tangannya yang kalau saya sebentar banyak model. Softnya kamu ini, mediumnya kamu ini, strongnya kamu medium. Karena soft sama mediumnya dia belum bisa membedakan soft, medium dia belum bisa, soft sama medium sama aja tekanannya. Tapi mediumnya dia ke strong jadinya gitu. Kalau soft itu bukan artian kamu masaknya gini yang ngambang, nggak. Kamu keterbetulan tapi gerakannya lambat tapi nggak keras. Tapi ya kalau rasa kukunya kan kukunya banyak. Aduh.
ada bacanya. Kalau I tanpa titik kayak L besar, bacanya E. Kalau I titik atas I. Makanya namanya kalian kalau yang itu I diusahakan nulisnya pakai I atasnya. Kalau nggak sare gitu, sari isi. Walaupun udah besar tapi tetap isi titik atasnya I bacanya. Kalau nggak isi nantinya sare. Sare apa? Nanti kan? Ya ini boleh. Tapi ntar kalau mandinya nggak cukup kayaknya yang sare. Gimana bahasa-bahasa? Bisa dengerin suaranya? Tanya sih. Kedengeran suara dia. Tadi tekan, bilang tekan. Ambil oksigen di cara. Dapatkan informasi seputar vaksin COVID-19. Gini aja boleh deh, sekali aja masuk anginnya ya. Oh, pemain selalu main angin. Iya kan pakai angin ya. Nih, kita buka. Ini kan yang dibuka tadi. Mau minta aja itu main lokasinya nggak ada ya nanti nggak stop. Di sini tuh lokasi jalannya. Ada misalnya. Yang biasa aja, ini ya biasa dulu ya. Bisa kayak
penerbangan internasionalnya jam 7 malam. Jadi kan ada waktu tuh 1 harian kan hampir 9 jaman. Bisa lah kalian nunggu bis. Jadi kan gratis bisnya gitu. Tapi kalau memang mepet terpaksa kalian harus nyari mobil biar nggak ketinggalan penerbangan yang selanjutnya. Nanti bisa dikontek-kontek. Belajar dulu. Terima kasih. Iya, kode yang makasih udah bela dari jauh. Jadi Tadi ada nih. oh, ya makasih banyak. Ya, makasih banyak ya. Nggak mau minta maaf. Arigato gozaimasu. Hai. Hai. Bye-bye. Terima kasih ya, salam kenal. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa sama sayang ya. See you ya. See you. See you, please. Yuk, ada. Nggih, Mbok yang cegati. Ayo, Mbok ya. Ayo. Ya, makasih ya, makasih. Ya. Arigatou gozaimasu. Itu lah. Mau deh.